timbangin. Ini tarik dulu enggak? Ini tarik juga. Terus. Ditarik. Terus. Enggak boleh. Terus. Ini tarik lagi. Terus. Up. Ya, Pak Didi, bantu. 1, 2, 3. Ya. Wih, cepet tuh boleh saing. Asal weh. Jangan nengok musuh. Diam. Mulutnya banyak banget. Oke, mulai. 1, 2, 3. Nih. Jatuh lepas. Jatuh. Ya, lepas. Coba. Jatuh. Oke, nah, bagus sudah selesai. 1, tapi 2, 3. Iya. Tidak terlalu itu udah beratnya. Awas. Ayo, kasih semangat sana, ayo semangat. Padi ini, mampun. Oke, Doi mage dan makan oi kan. Enggak, melenceng itu mah. Ayo semangat buat juara Bidacil. Enggak ada. Jatuh deh semuanya deh. Ayo. Itu kurang puas sendiri. Mantap. Kalau hilang karetnya liatin aja sama-sama. Kena tembak kelas. Wes, gila. Satu kali lagi. Boncos bandarnya. Jatuh berapa tuh? Jatuh berapa? 2 ya? 3 ya? Jatuh 3 ya? Ya. Dapat 3 poin ya? Oke. Jangan lagi, tangan. Woi, pemainannya banyak nih kayak ini. Kenalin tangan lagi, Pak. Ke atas. Bawah. Oke. Kena nih, Pak. Ada sini tadi nih, jatuh semua langsung. Jangan nyet. Yeay, 2, dapat 1 poin tuh. Mana cari karetnya? Wes, 2 poin. Oke, 2 poin. Kena nih, Pak. Sweet, berdua. Saya dong baik, Pak. Iya, bentar. Bentar, anak dulu. 1, 2, 3. Ya. Oke. Mainan paling kemarin anak-anak juga. Iya. Pasang-pasangan. Ayo apa? Per, kena tangan. Wes, tenang 1 poin, jangan takut lagi, Pak. Ambil tengah, dapat jackpot. Ngambil Masih bisa. Iya, ambil dapat jackpot nih. Ayo. Dapat boneka. Ayo, jangan takut, Pak. Dar. Ya, nambah awalnya. Ayo, jangan grogi. Awas. Ulang mana? Ulang. Nih. Jangan bintang Pak, bintang kepengen tuh Pak. Iya, yuk. Tangan. Tenang, ntar habis ini tenang. Ayo. Sabar. Habis ini remajanya. Nyerah apa? Nyerah enggak? Belum kan? Nah, usah nyerah dong. Semangat tetap. Banyak kenceng. Nanti ada habis ini ada permainan lagi lebih seru. Ya. Ada. Apa? Apa tenang? Nanti ada lagi permainan. Ayo bintang maju. Sini. 3. Dua orang. Ayo. Juara. Harus jatuh semua nih, jackpot nih. Nih jackpot nih. Nih. Jackpot itu kena jatuh bro. Checkpoint, checkpoint. Satu tangan lagi. Luar biasa. Orang juga deh. Luar biasa. Ya. Biasa masak. Ya. Grogi. Grogi deh. Oke, Sid. Ayo Sid, satu tembakan lagi, Sid. 4 poin dapat tuh paling tinggi. Oke. Dapat 3 poin.
Balik lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan kita yaitu jalan-jalan bersama Nadarul Alam untuk mempererat ukhuwah kita sebagai muslim dan untuk para remaja agar semakin giat lagi dalam mengajinya dan berbagai kegiatan yang kita selenggarakan. Dan tak lupa salawat salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad SAW beserta para tabi'in, para alim ulama dan para guru-guru yang senantiasa memberikan kita pemahaman apa itu Islam dan dunia Islam. Selanjutnya mungkin kata sambutan dari Pak Rahman sebagai ketua dalam acara ini. Pak Rahman, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu, dan anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, malam ini kita berkumpul di suatu tempat yang Allah ciptakan. Begitu indahnya tempat ini. Bukan semata-mata pengurus musola ini mengajak anak-anakku untuk sekedar hura-hura ataupun jalan-jalan. Namun di balik itu ada satu hal yang begitu besar maknanya, yaitu kita bisa melihat begitu besarnya ciptaan Allah, ya. Begitu Allah Maha Penciptanya. Di situ kita patut bersyukur. Yang kedua, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Misbah, pengurus musola ingin memberikan suatu motivasi pada anak-anakku sekalian bahwa sebentar lagi kita mau menjelang masuk bulan suci Ramadan. Kami berharap di pengurus musola bagian ini membentuk suatu proses regenerasi, karena pergantian generasi tidak begitu saja tercipta, tapi melalui proses. Jadi kita anggap ini suatu proses, ya. Kita sedang mencetak. Jadi mungkin kalian nanti ketika kami sudah tidak ada, kalian sebagai penerus tongkat estafet untuk kepengurusan di Al-Badriyah musola kita tercinta, walaupun kecil tapi insya Allah berkah, ya. Yang nggak mau sholat, yang belum mau ke masjid, ya, ajak, ayo, begitu dengar azan, laki-laki wajib ke masjid, ya. Oke, itu saja. Insya Allah nanti akan lebih rinci dijabarkan oleh Pak Ustadz. Adapun untuk acara ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memberikan supportnya berupa materi maupun tenaga, pikiran dan sebagainya. Tanpa bantuan dari bapak-bapak ibu sekalian, acara ini tidak akan bisa berlangsung. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ke depannya kita akan membuat suatu kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini ada materi dari Ustaz Farid
Ustaz Khalid, saya persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ila akhir hadis. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu, adik-adikku semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, di luar dari nikmat iman, yang ini menjadi nikmat paling utama, nikmat paling layak untuk kita syukuri. Mengingat kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Maka kenapa kemudian nikmat iman menjadi nikmat perkara yang paling harus bisa kita jaga, paling harus bisa kita syukuri, karena seluruh apa yang dibawa manusia akan dianggap sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian tidak memiliki landasan iman. Sebanyak apapun amal baik seseorang, ketika dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada landasan iman, maka faja'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan amal tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Memang Allah tampakkan ini amal baik orang-orang kafir. Orang kafir punya amal baik, cuman nggak bisa disebut amal soleh karena nggak punya landasan iman. Allah tampakkan amal baiknya. Begitu mereka berharap untuk mendapatkan pahala, ternyata amal tersebut Allah jadikan debu, sia-sia karena nggak punya iman. Nah, maka di luar nikmat iman ini bagian dari nikmat Allah yang lain yang Allah berikan kepada kita, kesempatan kita untuk bisa berkumpul bersama, ya, menyaksikan dunia yang luas. Jadi nggak cuma sekedar lapangan poros doang ya, dunianya cuma luas sampai ke Bandung sini dengan suasana yang luar biasa dingin. Ya, kayaknya banyak yang welcome sih ya, orang ke kampung sini asli nggak kedinginan, saya kedinginan banget ini. Ya, ini menjadi nikmat tersendiri yang kemudian Allah berikan kepada kita. Jarang-jarang kita bisa berkumpul bersama dalam suasana penuh penuh ukhuwah lah, insya Allah lah ya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat tabi'in, tabi'in, juga kepada mereka yang senantiasa berusaha untuk tetap istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW. Bapak Ibu, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya materi ini terfokus kepada para remaja ya. Para remaja, karena saya diberikan amanah untuk memberikan sebuah motivasi bagi para remaja yang kalian akan menjadi generasi penerus bagi orang tua kalian. Ya. Kalian punya amanah untuk memakmurkan musola, punya amanah untuk memakmurkan masjid. Virusnya sudah terlalu banyak menyebar di lingkungan kalian. Virus orang malas sholat, itu virus masalahnya, ya kan? Virus orang malas sedekah, virus orang malas ngaji. Maka kalian harus menjadi antivirus yang bisa menangkal virus itu semua. Cuman kalau antivirusnya kena virus gimana? Ya, dokternya kena penyakit, nggak mungkin dia bisa ngobatin pasien. Maka antivirusnya harus kuat terlebih dahulu. Kalian diupayakan untuk dicetak menjadi antivirus yang bisa menetralisir semua virus-virus yang sudah berkembang biak di sekitar lingkungan kalian. Kegiatan-kegiatan yang kemudian diadakan oleh para ketua, ya, para sesepuh, gitu kan. Ini bagian dari upaya untuk
menghilangkan kejenuhan kalian saat kalian taklim. Taklim jenuh nggak? Mas Rosyid, taklim jenuh nggak? Jenuh. Ya. Maka ini bagian dari upaya kami, ya kan? Bagian dari upaya kami agar supaya kalian fresh lagi. Cuman jangan kemudian ngambil jalan-jalannya kok, taklimnya tetap jenuh juga, jangan, ya kan? Nah di sini Rasulullah SAW memberikan satu buah jaminan 7 golongan yang salah satunya mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu adalah para pemuda yang hatinya betul-betul terikat dengan masjid. Maknanya apa? Rasul sosok yang banyak mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Rasulullah SAW. Ya. Dan Allah Maha tahu kecenderungan para pemuda itu apa. Kecenderungan para pemuda itu apa biasanya? Yang masih muda. Kalau kami yang sudah tua tahu karena pernah muda. Kalian belum tua kan, masih muda ya suasananya. Jadi belum tahu kecenderungan kami orang tua kan. Nah, kecenderungan para pemuda biasanya apa? Ya? Yang masih muda biasanya cenderungnya apa? Happy, hura-hura, ya kan? Ngabisin waktu, mumpung masih muda. Jangan ngaku anak muda kalau belum minum blend, ya kan? Itu kita banyak disodorkan dengan apa ya? Slogan-slogan yang membuat kita nggak percaya diri kalau kemudian nggak pakai itu. Ya Pak ya? Kita menjadi nggak pede kalau kemudian ponsel kita belum Android, ya kan? Kita menjadi nggak pede kalau kemudian style kita belum kayak artis-artis yang lagi tenar. Kita menjadi nggak pede kalau kemudian kita nggak kenal para pemain sepak bola. Ini nuansa yang dibangun, ya. Kemudian kita tanpa sadar ikut dengan suasana seperti itu. Kalau kemudian aktivitas kita banyak disibukkan dengan mengikuti gaya, itu nggak akan pernah habis. Dalam kiriman di WA biasanya ada tuh gambar kakek-kakek, itu biasanya ada. Katanya belajar ilmu fisika. Zaman Mbah dulu yang namanya tekanan berbanding lurus dengan gaya. Maka kalau hidupmu banyak tekanan berarti terlalu banyak gaya. Iya juga benar. Kalau kemudian kita terlalu mikirkan style diri kita, kemudian sering mengikuti apa yang lagi tren pada saat itu nggak akan pernah habis. Capek sendiri kitanya. Allah menciptakan kita sebagai seorang mukmin, sebaik-baik makhluk. Kenapa kemudian harus hilang rasa pede kita kalau kemudian kita berbeda atau belum sama dengan kebanyakan para pemuda yang lain? Umumnya aktivitas, kecenderungan anak muda ini sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang hura-hura, sesuatu yang happy-happy. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan jaminan bagi seorang anak muda yang mampu mengalahkan seluruh hawa nafsunya hanya untuk memakmurkan masjid. Karena umumnya masjid dipenuhi sama orang tua. Ya, orang tuanya sudah mulai lemah, mulai temannya berkurang, ke masjid kali-kali dapat teman, ya kan? Maka masjid jadi orang tua semua banyak kan, ya kan? Anak mudanya masih pada hura-hura. Ya. Maka kondisi kita hari ini Masya Allah. Kenapa? Oh iya. Nah, antum ini makhluk-makhluk yang paling banyak dicari dari berbagai kalangan. Ya, itu antum menjadi generasi-generasi yang paling banyak diincar. Maka kalau kemudian antum salah memilih, ini menjadi repot. Bukan cuma sekedar kewajiban orang tua saja, bukan cuma sekedar kewajiban para guru saja, namun ini juga menjadi kewajiban antum untuk kemudian menata diri. Ya. Maka kami di sini hanya sebagai perwakilan untuk mencoba
menyampaikan apa yang kami miliki. Kalau dulu kami juga pernah muda, kami juga pernah merasakan masa seperti antum, maka hari ini antum bisa mengambil pelajaran dari kehidupan kami di masa lalu. Yang kemudian kalau kami ceritakan mungkin itu nggak patut untuk kalian ikuti, ya kan? Jadikan sesuatu yang orang lain lakukan itu menjadi sebuah ibroh bagi kita, pelajaran. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi kepada kita ini dijadikan ibroh sama orang lain. Cukup apa yang terjadi kepada orang lain itu kita jadikan pelajaran buat diri kita. Kalau itu keburukan, maka kita berusaha menghindar. Kalau itu kebaikan, kita berusaha mencontoh. Jangan sampai kemudian diri kita dijadikan pelajaran buat orang lain, kecuali itu akan kebaikan. Maka kita minta, kita berharap kedepannya, ya, kedepannya bukan hanya sekedar suasana seperti ini saja kemudian antum antusias untuk mengikuti, ya kan? Namun kemudian dalam suasana upaya untuk meningkatkan kualitas ilmu yang kita miliki. Ya. Maka di awal tadi saya sudah katakan kalau kemudian dalam nuansa yang itu saja tempatnya kotak 4x4 atau 10x10, atasnya ada kubahnya atau mungkin yang lebih kecil lagi kita merasa jenuh ya untuk mengadakan kajian di situ, maka kita bisa keluar, nggak perlu harus mahal, ya kan? Yang penting aktivitasnya outdoor lah, itu nggak jadi masalah gitu. Ini dalam upaya kita untuk mencari suasana yang lain, suasana baru, agar supaya lebih mudah kita menerima ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya ilmu Allah itu luasnya luar biasa. Dari mulai kita lahir sampai kemudian kita mati, mustahil kita bisa menguasai ilmu Allah. Apalagi kalau kemudian kita nyari ilmunya cuma seminggu sekali, itu pun kalau rutin, ya kan? Mungkin sudah banyak yang ngasih warning terkait efek daripada gadget yang kita punya, menjadikan kita nggak peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita suasana ngumpul nih, tapi masing-masing sibuk sama HP-nya masing-masing kan? Ya kan? Kita ada di tempat cuma seolah-olah jiwa kita ya di HP tadi. Alhamdulillah, yang namanya teknologi itu satu sisi memudahkan kehidupan manusia, cuman madorotnya juga nggak sedikit. Tergantung bagaimana kemudian kita memanfaatkan. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Ayat ini Allah memberitahukan kepada kita apa yang menyebabkan manusia itu banyak masuk ke dalam neraka sa'ir. Ini inti masalahnya. Yang menyebabkan seseorang atau manusia itu Allah masukkan ke dalam neraka sa'ir lantaran mereka tidak mau mendengarkan fasilitas, tidak mau menggunakan fasilitas yang Allah berikan. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami di dunia mau mendengarkan nasihat orang, mau mendengarkan petuah dari para nabi, atau mau memikirkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami nggak akan termasuk golongan neraka sa'ir. Artinya lantaran mereka nggak mau menggunakan pendengaran mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah, untuk mengikuti nasihat-nasihat para nabi, lantaran mereka nggak mau menggunakan akal mereka untuk berpikir betapa besarnya kemuliaan Allah, betapa maha dahsyatnya adab yang Allah siapkan, maka mereka kemudian lalai. Di sini pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan ilmu tentang din, tentang Islam kalau kemudian kehidupan kita jauh dari masjid? Karena sumbernya dari masjid. Mustahil kita bisa tahu, bisa paham tentang Islam kalau kita jauh dari masjid. Kondisi kita hari ini, masjid hanya sekedar untuk sholat berjamaah. Selesai sholat, berpulang. Ada pengajian, berpulang. Ya kan? Dari mana kita bisa mendapatkan ilmu? Dari buku. Boro-boro mau baca buku. Ya kan? Duduk manis dengerin dapat kue lagi kan? Itu aja males. Ya kan? Apalagi nyari sendiri. Al-Hidayah itu kan tiap subuh, Sabtu sama Minggu itu kan kue berelok tuh kan ya, kalau pengajian itu aja datang sedikit, ada kuenya, apalagi nggak ada kuenya ya kan, lebih sedikit lagi.
Masa iya harus ada amplopnya yang ada? Gimana bidin asadukumullah? Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Intinya bagaimana antum para remaja betul-betul memaksimalkan masa yang hari ini Allah berikan kepada antum. Ya kan? Kalau orang tua hari ini ditanya, wah kalau saya masih muda kayak dulu mah, ya, biasalah ya namanya omongan orang tua. Ya orang tua yang kemudian masukin anaknya ke pondok, wah kalau bapak masih muda, bapak mau nih masuk pondok. Iyalah bapak ngomong begitu udah tua, ya kan? Kalau masih muda juga nggak mau, gitu kan? Ya artinya apa? Pelajaran dari orang tua kita. Ini posisi antum masih muda, masih belia, potensi yang Allah berikan itu masih banyak. Maka jangan sampai kemudian potensi itu antum sia-siakan, antum hilangkan dengan banyaknya hura-hura di kehidupan antum. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Farid atas masukannya, nasihatnya. Saya harap ini bisa menambah semangat kita dalam kegiatan kita meramaikan masjid. Hati kita terikat pada masjid. Semangat kita untuk saling mengingatkan, untuk menjadi antivirus dari berbagai virus-virus yang sudah merajalela di dunia ini. Mungkin sebelum saya tutup, saya pengen dengar nih kesan, pesan dan harapan dari para rekan-rekan remaja. Ada nanya nggak? Kita pengen kasih kesan dan harapan nih. Kita pengennya kayak gimana gitu. Saya lagi nangkap cewek, menikahnya gimana nih? Iya deh. Yang merasa ganteng jaga diri aja lah. Yang merasa ganteng loh ya, jaga diri. Yang jelek Ustaz. Yang merasa jelek ya banyak istighfar. Cuma sekali lagi jangan bangga jadi orang ganteng. Kecil ya. Orang ganteng cuma 20 tahun tahannya. Nggak awet. Orang jelek tambah satu. Nah, orang jelek makin lama makin jelek. Harus bangga. Nanya seperti kami udah boleh pacaran belum gitu. Masalah remaja nih. Sampai tua nggak boleh pacaran. Ya, nikah langsung kalau mau udah siap. Oke? Oke. Ada udah siap belum? Kalau sudah siap masa ya orang tua menghalangi, ya kan orang tua ntar cariin yang terbaik lah. Nggak usah pakai proses. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyebutkan wala taqrabuz zina, ini sering saya sampaikan dalam khutbah Jumat sebetulnya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina. Kenapa dalam perkara zina Allah menggunakan kalimat jangan mendekati, bukan jangan melakukan. Maknanya apa? Seluruh perkara yang bisa mengarahkan manusia pada perbuatan zina ini menjadi terlarang, menjadi haram. Karena Islam itu punya aturan main tersendiri bagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Rasulullah SAW selama hidupnya itu nggak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Bahkan tatkala beliau berbaiat pun para wanita hanya dari jauh saja. Laki-laki berbaiat dengan jabat tangan. Namun para kaum perempuan itu hanya dari jauh menyatakan baiat. Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan beliau menyebutkan ini, sekali lagi saya katakan cukup ekstrim ya, cukup ekstrim kalau terkait antara laki-laki dengan perempuan. Aku Ustaz. Ya. Sekali lagi. Iya benar. Salah seorang dari kalian yang ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Maknanya apa? Maka kalau kemudian yang laki-lakinya mungkin sudah ngerti, kemudian perempuannya belum, diajak salam agak begini ya, agak menjauh. Kadang perempuannya agak sensitif sedikit. Emang gue najis apa?
Justru bukan najis, kita menghormati dia sebagai perempuan, ya kan? Kita menghormati, memuliakan karena Allah memuliakan kaum wanita. Ya kan? Allah betul-betul memuliakan kaum wanita. Itu yang punya hak untuk memandang kaum wanita itu mahramnya, suaminya. Gitu. Laki-laki lain nggak boleh, nggak punya hak untuk memandang kaum wanita sebetulnya. Gitu. Cuman ketawanya kalau udah jadi, wah tidurnya ngorok, ya kan? Wah, baru ketahuan semua jeleknya, kan begitu, ya kan? Maka kalau kemudian ada mengatakan ya namanya lagi penjajakan, saling biar tahu lah, keliru sebetulnya. Karena semuanya palsu semua, namanya orang pacaran tuh palsu semua, polesan semua. Ketahuannya kalau sudah jadi, oh ternyata. Yang namanya orang pacaran itu kan mesti maunya berdua-duaan, jalan bareng, pegangan tangan, gandengan, kemana. Orang tua nggak bisa kontrol. Maka ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Kita sebagai orang tua punya anak putri, ini harus betul-betul menjaga. Jangan kemudian kita biarkan putri kita bebas berduaan sama lawan jenisnya. Jangan. Udah terlalu banyak lah contoh yang kemudian di luar kendali orang tua, akhirnya kebablasan, baru kemudian Allah akan besar. Jadi kira-kira gitu. Ustaz, kan Ya. kalau pemuda yang soleh, kan kata Allah pasti dapat yang solehah juga kan. Iya, betul. Nah, Ustaz sampaikanlah bagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu. Allah menyebutkan demikian, at-thayyibina lit-thayyibat at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Wat-thayyibatu lit-thayyibin. Ya. Perempuan yang baik pun Allah berikan untuk laki-laki yang baik. Wal khabisatu lil khabisin. Perempuan yang buruk itu ya buat laki-laki yang buruk. Ya, sebagaimana laki-laki yang buruk pun Allah peruntukkan buat perempuan yang buruk. Maka kalau mungkin banyak yang sering nonton sandiwara itu, ya namanya sandiwara bohong-bohongan ya. Itu ada lakinya soleh, bener, bininya aduh parah gitu kan. Atau sebaliknya lakinya bejat banget, bininya soleha banget, itu mustahil. Gitu, nggak sesuai dengan sunatullah. Gitu. Karena memang Allah peruntukkan laki-laki yang baik itu hanya untuk wanita-wanita yang baik. Artinya apa? Antum yang masih remaja, masih bujangan, ya kan? Pengen nggak dapat istri yang soleha? Jawabannya mana? Pengen banget apa pengen? Pengen banget, gitu kan? Jujur ya, mau ya dapat istri yang soleha ya? Jujur nggak? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Jadi soleha. Kalian harus jadi laki-laki soleh dulu, baru bisa dapat perempuan yang soleha. Siap nggak jadi laki-laki soleh? Siap nggak? Siap ya. Jangan malas ngaji. Jangan malas ngaji kalau mau jadi laki-laki soleh mana ada malas ngaji. Gitu kan, dibikin target sehari. Kalau Rasul memberikan batasan sehari 1 juz baca Quran. Kalau kalian masih sulit, ya paling tidak jangan sampai seharian kalian nggak baca Quran. Bisa? Ini udah pada lancar kan baca Qurannya kan? Udah. Hah? Alhamdulillah belum. Udah. Kalau Ramadan kita bisa ngebut, ya kan? Ramadan 1 bulan ngebut karena lagi semangat, iman lagi naik-naiknya, itu bisa 1 bulan 2 kali khatam, atau minimal sekali lah, gitu kan Ramadan masalahnya kan. Itu kalau mau jadi laki-laki soleh, katanya berharap dapat perempuan yang soleha. Kalau dalam kacamata Allah antum semua sudah soleh, ya Allah pasti ngasih perempuan yang soleha. Nggak perlu antum cari, Allah kasih. Bukan orang tua antum yang nyari, wah cocok nih jadi calon mantu. Karena orang tua antum kan banyak yang ngaji kan, ibu-ibu banyak ngaji kan, banyak nanya punya anak putri nggak, wah cocok. Bisa jadi begitu kan. Wallah alam, kita nggak pernah tahu cara Allah mengatur jodoh buat antum. Maka nggak usah keburu-buru milih.
Ya, belum tentu pilihan antum itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang pilihkan buat antum. Iya, Pak ya? Ya, ada. Udah nih. Oke, alhamdulillah kita sudahi saja hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, lu lagi di kompon, aku bilang matiin kompon. Cepetan habis ini bikin kopi. Berapa ekor? 30 ekor. Dapat, bayar dapat. Kasian banget. Pergi aja bayar ya. Masuknya nggak bayar kali. Bayar nanti. Wajib, sembilan. Gua sabun juga enggak. Jadi kelompok 1 menangkap ini ya, ban ya. Kelompok 2 menangkap bola ya. Sama, yang kerja yang penting kerja tim. Kalau mau cepat, duluan tangkap Pak Rahman ayo. Ya, jadi gini ya. Bang. Jatuh. Set. Wasit. Set. Kekurangan ataupun ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan permainan. Selanjutnya mari sebelum kita pulang ya informasi ada perubahan dari yang semalam kita sudah rencanakan bahwa kita ingin mampir ke Cibaduyut. Ternyata kita usulan tadi suara terbanyak sebaiknya kita langsung saja pulang ke Jakarta. Jadi trek kita dari sini nanti langsung masuk Kopo langsung pemberhentian berikutnya di kilometer 9 sholat zuhur sama makan siang. Makan siang sudah siapkan, jadi tinggal buka seperti biasa. Nah, nanti kita sholat di sana, makan di pelataran masjid, jaga kebersihan masjid di sana ya. Jangan sampai kita dinilai tidak tahu diri gitu ya. Itu rumah Allah. Selanjutnya sudah mulai perjalanan kita berbalik
Jakarta. Kiranya Pak Ustadz Faris silakan Pak Ustadz. Perjalanan ya, sabar. Berapa? Lanjut. Oke, kita sama-sama doa dalam sabar kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua gangguan baik dari segi kendaraan yang kita tumpangi ataupun gangguan dari luar eksternal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nas'alullaha li wa lakum al-afiyah. Itu aja cukup. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Faris. Selanjutnya kita sudah posisi masing-masing seperti semula. Kalau memang ada